Salam kompeten, Sobat Milenial. Sekarang kita akan melakukan pembahasan soal UKK Akuntansi tahun 2022 paket 1, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam penyelesaian siklus akuntansi perusahaan jasa ini, hal yang perlu kita kerjakan nanti adalah yang pertama, memproses entry jurnal, kemudian memproses buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu entry jurnal. Dalam melakukan entry jurnal, di sini yang perlu kita perhatikan atau langkah-langkah kerjanya adalah nanti kita membuat jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, jurnal kas kecil, dan kartu pemakaian jasa. Kemudian jangan lupa nanti setelah kita melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal ini, bubuhkan tanda tangan saudara di tempat yang tersedia dalam dokumen sebagai tanda dokumen tersebut telah dibukukan. Jadi ini nampaknya hal yang sepele, namun ini merupakan salah satu unsur penilaian dalam uji kompetensi. Jadi jangan lupa setelah selesai melakukan pencatatan, bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Kemudian berikutnya ini merupakan identitas dari perusahaan yang akan kita kerjakan proses akuntansinya, yaitu CV Raun. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan transportasi angkutan darat. Pemilik perusahaan atau perusahaan ini dijalankan oleh dua orang, yaitu Habib Prawiga dan Tiara Sani, dibantu oleh tenaga akuntansi atau administrasi. Dan hal yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan proses entry jurnal adalah tentang kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh CV Raun Indonesia ini. Karena itu nantinya akan menjadi dasar kita dalam melakukan pencatatan. Secara umum, sistem pembukuan yang digunakan adalah berpasangan dengan dasar accrual basis, kemudian periodenya itu tahunan ya, setiap bulan dibuat neraca saldo, kemudian digunakan jurnal khusus dan jurnal umum, dan mata uang menggunakan rupiah. Selanjutnya tentang penggunaan jasa, bahwa untuk jadwal yang ditetapkan pelanggan harus memberikan uang pangkal atau deposit payment. Artinya nanti ketika ada pelanggan yang memesan jasa penggunaan kendaraan atau sewa kendaraan, dia harus membayar DP terlebih dahulu. Kemudian pelanggan harus melunasi pembayaran sehari sebelum penggunaan jasa. Jadi pada saat penggunaan jasa itu sudah lunas ya. Untuk penggunaan jasa yang berselang selama 1 hari, maka akan dilunasi pada hari keberangkatan. Ini mungkin yang sifatnya urgent, baru memesan sekarang, besok harus berangkat. Maka besok harus dilunasi pada saat berangkat. Kemudian pembatalan keberangkatan oleh pelanggan akan dikenakan sanksi berupa uang DP tidak dikembalikan lagi dan akan dicatat ke dalam pendapatan lain-lain. Ini jika ada pembatalan atas pesanan ya. Jadi uang muka atau DP tidak dapat ditarik kembali, tapi akan hangus dan diakui oleh CV Raun sebagai pendapatan lain-lain. Kemudian masalah penerimaan kas. Penerimaan dari pelanggan dilakukan menggunakan rekening bank. Kemudian pengeluaran kas berupa uang pangkal ke sopir untuk operasional bis dilakukan sehari sebelum pemberangkatan. Artinya nanti ketika ada bus yang akan berangkat, dia akan diberikan uang operasional ya, baik itu untuk upah sopir maupun untuk operasional kendaraan seperti BBM dan sebagainya. Kemudian pengeluaran dilakukan menggunakan rekening bank yang disetor ke bagian pengelolaan sopir. Kemudian jumlah uang yang dikeluarkan adalah 80% dari jumlah yang seharusnya. Kemudian pengeluaran lunas akan dilakukan setelah pekerjaan diselesaikan, yaitu 1 hari setelah kembali dari perjalanan. Artinya di sini sopir akan diberikan uang muka kerja 80%,
dan sisanya tentu 20% ini ya, akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, yaitu sehari setelah kembali dari perjalanan. Kemudian pengeluaran yang bersifat kecil di bawah atau kurang dari 2 juta dilakukan menggunakan kas kecil, sistem dana tidak tetap. Jadi perlu diingat ya, sistem kas kecil yang digunakan adalah dana tidak tetap. Kemudian pengisian kembali kas kecil dilakukan pada akhir bulan atau pada waktu kas kecil sudah memerlukan asupan dana kembali. Jadi tidak mutlak harus akhir bulan, tapi ketika dana kas kecil sudah menipis, ini bisa dilakukan pengisian kembali. Kemudian penyusutan aset tetap untuk penggunaan bis pariwisata dilakukan dengan menggunakan metode kilometer terpakai ya, dan aktiva lain menggunakan metode garis lurus. Ini kebijakan untuk penyusutan. Kemudian yang berikutnya, di sini ada daftar akun yang dapat kita gunakan nanti dalam melakukan pencatatan akuntansi ya. Kemudian di sini juga ada daftar saldo per 30 November 2021. Artinya nanti daftar saldo akun ini akan menjadi saldo awal di bulan Desember 2021. Kemudian yang berikutnya di sini ada daftar bis atau aset ya yang berupa bis. Kemudian di sini ada daftar aktiva tetap ya, selain bis ya, ada lemari, ada meja kerja, ada komputer dan ada kursi tamu. Kemudian habis ya, ini masuk bukti transaksi. Jadi di sini ada kertas kerja yang sudah saya persiapkan sebelumnya ya, di mana di sini ada neraca saldo per 30 November tadi yang berasal dari saldo awal ini per 30 November. Sebelum kita melakukan pembahasan, perlu saya sampaikan bahwa untuk akun unearned rent revenue ini ada saya lakukan revisi yang akan berimbas ke akun modal ya. Jadi ini revisi yang saya lakukan ya terhadap akun unearned rent revenue, kemudian terhadap modal. Ini metrik perubahannya. Ini untuk unearned rent revenue, kemudian ini untuk modal. Ini semula semula 83 menjadi 85 juta. Makanya di sini tertulis 85 juta. Mungkin kalau soal yang aslinya berarti 83 juta. Mengapa ini saya revisi? Karena dalam analisa saya berdasarkan transaksi yang terjadi di bulan Desember, itu ternyata jumlah unearned rent revenue-nya ini harusnya adalah 85 juta, bukan 83 juta. Ini rinciannya. Jadi rincian ini berdasarkan transaksi yang terjadi ya, kecuali untuk yang nomor 1 ini. Jadi deskripsinya ini tidak diketahui kepada siapa. Jadi ini saya asumsikan saja SMA 1 Kota Padang 82.500.000, kemudian SMA 2 Kota Solok 500.000, dan Dinas Pariwisata Sumbar 2 juta. Berarti jumlahnya 85 juta, bukan 83 juta. Kalau kita menggunakan 83 juta yang awal, nanti saldonya tidak matching. Ya. Artinya nanti saldo untuk unearned rent revenue ini bisa sebelah debit. Ya. Artinya ada kekeliruan. Kemudian karena di sini ada perubahan sebesar 2 juta ya. Ini awalnya 83 juta menjadi 85 juta. Yang 2 juta itu saya kurangkan ke modal. Jadi modal yang awalnya 2.469.362.000 masing-masing orang ini, saya turunkan masing-masing 1 juta menjadi 2.468.362.500. Keduanya sama ya. Kan di sini modalnya sudah saya buat sesuai dengan hasil revisi ini. Jadi mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena nanti ketika kita melihat soal yang aslinya ada perbedaan angka di sini ya. Dan yang perlu diingat dalam akuntansi itu antara yang terdapat dalam neraca saldo dan dalam rincian itu tentu harus sama jumlahnya ya. Kemudian ini ada di sini ada kartu pengguna jasa ya. Jadi yang pertama yang SMA 1 Kota Padang tadi yang 82.500. Jadi yang ini 82.500. Ini sudah dibayar lunas dan busnya masih dalam perjalanan ya. Karena di sini dari tanggal 28 November sampai 2 Desember ya. Berarti masih dalam perjalanan sampai dengan 30 November.
Kemudian yang ini, yang kedua, Dinas Pariwisata Sumbar. Di sini berangkatnya tanggal 6 sampai tanggal 12. Jadi DP-nya baru 2 juta yang diterima. Kayak ini tadi rinciannya 2 juta ini yang diterima ya. Dan ini selebihnya nanti akan dibayar 1 hari sebelum keberangkatan, sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian yang ini, yang SMA 2 Kota Solo ini. Jadi untuk banyak dan lama ini saya asumsikan ini, karena tidak ada data yang mengcover tentang ini. Intinya bahwa dari SMA 2 Kota Solo ini diterima deposit sebesar 500.000. Ada sisa 11.500.000. Artinya yang diterima baru 500.000. Maka ini tadi masuk di sini 500.000. Dan tentu selebihnya nanti yang 11.500.000 ini akan dilunasi ketika akan berangkat ya, jika jadi berangkat. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan soal UKK-nya. Namun sebelum kita melakukan pembahasan, terlebih dahulu perlu saya sampaikan mengenai format dari jurnal khusus yang akan kita gunakan. Karena inti dari penggunaan jurnal khusus adalah untuk mempermudahkan kita dalam melakukan pencatatan akuntansi. Artinya nanti akan ada akun yang terjadi secara berulang-ulang atau yang sering digunakan oleh suatu perusahaan, tergantung dari jenis usaha perusahaan tersebut. Maka akun yang sering terjadi itu dapat kita buatkan kolom tersendiri ya. Sebagai contoh di sini ada cash in bank. Kemudian di sini ada unearned rent revenue. Artinya dua akun ini nanti akan sering terjadi atau sering kita gunakan. Sedangkan untuk akun yang jarang terjadi atau yang hanya sekali-kali saja dalam satu periode itu, nanti bisa kita masukkan ke dalam kolom order ini. Kemudian yang kedua, untuk cash payment jurnalnya juga seperti itu sama ya. Jadi akun yang sering terjadi itu kita buat kolom tersendiri. Di sini ada labor expense, ada prepaid expense, dan ada operational expense. Karena ketiga akun ini nanti akan sering kita gunakan. Maka kita membuat kolom tersendiri khusus untuk 3 akun ini. Sedangkan nanti akun yang jarang terjadi, kita akan masukkan di kolom order ini ya. Ini untuk yang sebelah debit. Kemudian untuk yang sebelah kredit, nanti akun yang sering kita pakai adalah cash in bank dan prepaid expense. Makanya di sini saya buatkan kolom tersendiri. Jika nanti ada kita menggunakan selain 2 akun ini, bisa kita tambah kolomnya dengan order akun ini ya. Kita menggunakan akun yang lainnya, jika ada ya. Kemudian untuk yang general journal atau jurnal umum itu bentuknya adalah standar ya. Karena di sini ada debit, ada kredit. Jadi terserah kita mau menggunakan akun apa di sini. Petty cash juga bentuknya standar. Kemudian bisa kita mulai kan untuk yang transaksi pertama, di mana di sini ada bukti kas keluar, tanggalnya adalah 1 bulan 12 2021. Dibayar kepada karyawan 13.500.000 rupiah, kemudian pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Jadi kalau di sini sudah disebutkan bukti kas keluar, berarti akan kita catat ini ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Maka kita pilih yang ini, cash payment journal ini. Dan untuk date-nya atau tanggal kita sesuaikan ini ya, tapi terlebih dahulu di sini kita buat untuk bulan. Kemudian baru kita masukkan tanggalnya, ini tanggal 1. Kemudian eviden kita masukkan buktinya ini, BKK 01. Dan deskripsinya bisa kita buat gaji dan upah bulan November atau wage and salaries November 2021. Kemudian karena dasar pembukuan kita adalah accrual basis, tentunya untuk gaji dan upah bulan November ini sudah diakui sebelumnya sebagai gaji dan upah terutang. Ini dapat kita lihat dalam neraca saldo per 30 November 2021. Di sini ada akun ini, wage and salaries payable 13.500. Sama kan? 13.500. Jadi jumlah inilah yang dilakukan pembayaran tanggal 1 Desember ini. Berarti akunnya nantinya akan kita gunakan dalam cash payment journal di sini, karena di sini bukan merupakan labor expense atau biaya upah, bukan juga merupakan prepaid expense dan operational expense, maka kita masukkan di kolom order ini ya. Kita gunakan di sini akunnya adalah wage and salaries payable tadi,
nomor akunnya kita kosongkan terlebih dahulu, kita isi nanti pada saat kita melakukan rekap, dan kita masukkan jumlahnya ini 13.500. Jadi akunnya ini sama dengan yang ada dalam neraca saldo ini tadi. Kemudian yang berikutnya, di sebelah kreditnya tentu akan masuk cash in bank ya, karena mengurangi uang kas kita yang ada di bank 13.500. Jadi setelah debit dan kredit di sini balance, selanjutnya jangan lupa bubuhkan tanda tangan pada bukti transaksi di sini ya. Karena ini merupakan salah satu unsur penilaian. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, di mana di sini ada voucher kas kecil dibayar kepada toko Anugrah Sentosa Rp850.000 pembelian ATK kantor. Jadi kalau di sini disebutkan voucher kas kecil, berarti langsung saja kita buka untuk jurnal kas kecilnya. Sini. Untuk tanggal terlebih dahulu kita buat bulan di sini, kemudian tanggalnya kita masukkan sesuai tanggal ini, evidennya kita masukkan sesuai buktinya ini, evidennya. Kemudian deskripsinya bisa kita buat, ini merupakan pembelian atau purchases dari office supplies. Kemudian akun yang digunakan apa? Karena di sini office supplies, tentu kita akan memilih akun office supplies ya, atau perlengkapan kantor. Untuk ACC number kita kosongkan dulu, kemudian kita isi totalnya. Berapa di sini? 850.000 ini. Kita masukkan di sini. Dan di kreditnya tentu akan masuk ke PT Cash ya, karena hanya ada satu akun, kita masukkan 850.000. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan ya, menunjukkan bahwa transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan. Kemudian yang berikutnya di sini ketiga ya, di dokumen ketiga, bukti kas keluar. Dibayar kepada bagian pengelolaan sopir Rp6.200.000. Pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan. Dalam penyelesaian pekerjaan ini, sesuai dengan kebijakan akuntansi, akan dilunasi uang operasional sopir sebesar 20%. Karena yang 80%-nya sudah dibayar pada saat akan berangkat ya. Kemudian di sini ada perincian yang dibayarkan ya. Di sini ada sopir 1, sopir 2, ini secara totalnya 7 juta. Kemudian sopir 2 7 juta, kenek 6 juta, dan biaya operasional bis 15 juta. Jadi operasional itu bisa BBM, parkir, dan sebagainya. Atas bukti pengeluaran kas ini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Kita catat tanggalnya di sini, tanggal sesuai dengan yang ada di sini yaitu tanggal 2. Kemudian kita masukkan evidennya atau buktinya ini BKK 02. Dan untuk deskripsinya bisa kita buat di sini job completion ya, atau penyelesaian pekerjaan. Dan atas jumlah yang ada di sini secara total adalah 35 juta. Ini akan kita bebankan ke masing-masing akun ini. Yang pertama, ini ada sopir 1, sopir 2, dan sopir 3. Ini akan kita masukkan ke dalam akun labor expense atau upah ya. Di sini jika kita jumlahkan ini 7 juta, 14 juta, tentu nanti jumlahnya di sini ada 20 juta ya. Ketiganya dijumlahkan. Kita masukkan ke dalam labor expense 20 juta. Kemudian yang 15 juta ini kita masukkan ke dalam operasional bus di sini. Masuk ke dalam kolom operasional bus 15 juta. Kemudian apakah masih ada lagi? Karena di sini jika kita jumlahkan sudah 35 juta. Ini di sebelah debitnya. Kemudian di sebelah kreditnya, di sini tentu jumlah yang dibayar ini, yang dilakukan pelunasan ini ya, 6.200.000 ini akan masuk dalam cash in bank karena itulah yang dibayar. Lalu selisihnya bagaimana? Kan ada selisih. Di sini tadi ada 35 juta debit ya. Kemudian di kredit baru 6.200.000. Masih kurang berapa? 28.800.000. Nah, jumlah yang ini kan sudah dibayar pada saat akan berangkat tanggal 27 November.
Dan ini dapat kita lihat dalam neraca saldo di sini ada akun ini prepaid expense 28.800.000. Ini artinya uang pangkal atau uang muka untuk pemberangkatan ini 28.800.000 ini. Berarti inilah yang sekarang kita alokasikan ke masing-masing biaya ini. Berarti akun prepaid trend akan di sebelah kredit sebesar 28.800.000. Kita masukkan di sini 28.800.000. Dengan demikian, saldo untuk uang muka sopir ini sudah selesai ya. Sudah nol karena ini sudah debit dan dalam jurnal di sini sudah masuk di sebelah kredit. Kemudian karena di sini pekerjaan sudah selesai, atas penerimaan uang muka, sebelumnya kan ada penerimaan uang muka. Ini dapat dilihat di rincian ini tadi. Ini 82.500 SMA 1 Kota Padang ini ya, 82.500 penerimaannya. Yang sebelumnya ini diakui sebagai unearned rent revenue di sini atau sewa diterima di muka, berarti sekarang sudah sah menjadi pendapatan karena pekerjaan sudah selesai. Ini bisa diakui atau akan kita akui sebagai pendapatan dengan mencatat dalam jurnal umum. Kita buat di sini tanggal dan evidennya sesuaikan dengan bukti yang ada di sini, ya, dan tanggal di sini. Bagaimana pencatatan pengakuan pendapatan di sini? Akan mendebit akun unearned rent revenue dan mengkredit akun rent revenue. Berapa besarnya? Kita masukkan di sini sejumlah uang yang sudah diterima dari SMA 1, 82.500.000 sesuai dengan rincian yang ada ini, 82.500.000. Kemudian untuk ref kita kosongkan terlebih dahulu. Ini kita isi nanti pada saat kita sudah melakukan rekap jurnal ya. Dan jika sudah selesai kita melakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganannya. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya yang keempat. Di sini ada bukti kas masuk dari SMKN 1 Solok 2 juta rupiah. DP atas sewa bis ke Banda Aceh. Ini perinciannya banyak, ini lama ya. Jadi ada 2 bis yang disewa. Ini jumlahnya 72 juta dan 64 juta sehingga totalnya adalah 136 juta. Dari jumlah ini dibayar DP atau deposit paymentnya 2 juta dan sisanya masih 134 juta. Dari transaksi ini, karena di sini merupakan bukti kas masuk, maka kita catat di sini dalam kas receipt jurnal. Kita buat di sini tanggal dan evidennya sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian deskripsinya bisa kita buat penerimaannya dari mana. Ini SMKN 1 Solok. Bisa kita masukkan sini ya. Berapa yang diterima? Di sini baru 2 juta. Maka kita masukkan di cash in bank di sini sebesar 2 juta. Dan di kreditnya di sini akan masuk ke dalam sewa diterima di muka ya atau unearned rent revenue sebesar 2 juta. Kemudian atas penerimaan sewa diterima di muka sebesar 2 juta ini, kita akan mencatat ini ke dalam kartu penggunaan jasa. Kita buat ya untuk nama pengguna jasanya. Jadi bisa kita buat di sini untuk pengguna jasa, tanggal dan tujuannya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi SMKN 1 Solok, ini tanggal keberangkatan ya, 21 sampai 28 Desember. Kemudian tujuan di sini Banda Aceh. Ini. Kemudian yang digunakan atau yang disewa, di sini banyaknya untuk yang seat 59 itu 2 unit, kemudian untuk yang seat 43 juga 2 unit. Kemudian lamanya, di sini kita masukkan berapa hari? Masing-masing 8 hari. Sehingga di sini muncullah jumlahnya 136 juta. Dan di sini dibayar DP atau down payment tanggalnya, tanggal ini ya, berarti kita buat 4 Desember 2021. Berapa yang dibayar? Baru 2 juta, maka kita masukkan di sini. Dan selebihnya ini nanti akan dilunasi pada saat 1 hari sebelum keberangkatan, sesuai dengan kebijakan dari perusahaan.
Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang kelima. Di sini ada bukti kas masuk dari Dinas Pariwisata Sumbar, Rp113.500.000 pelunasan pembayaran. Di sebelumnya si Dinas Pariwisata Sumbar ini berarti sudah melakukan pesanan untuk keberangkatan ya, tanggal 6 sampai dengan 12 Desember dan membayar DP-nya 2 juta. Jadi inilah DP yang ada dalam neraca saldo 2 juta ini. Dinas Pariwisata Sumbar 2 juta dan sudah masuk ke dalam saldo di akun unearned rent revenue ini. Sudah masuk ke dalam yang 85 juta ini. Kemudian atas penerimaan uang pelunasan sebesar 113.500.000 ini tentu akan kita catat di sini ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi untuk tanggal dan evidennya kita sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Kemudian deskripsinya bisa kita buat dari mana diterima, Dinas Pariwisata Sumbar. Tentu atas penerimaan ini akan masuk dalam kas in bank ya, 113.500.000. Karena inilah jumlah yang diterimanya. Di sebelah kreditnya akan dimasukkan ke dalam unearned rent revenue. Karena apa? Pekerjaan ini belum dilakukan. Keesokan harinya baru akan berangkat ya. Artinya masih pendapatan diterima di muka. Maka kita masukkan dalam kolom pendapatan diterima di muka, Rp113.500.000. Atas penerimaan ini jangan lupa dimasukkan ke dalam kartu pengguna jasa. Di sini ada yang namanya ini Dinas Pariwisata Sumbar. Ini tanggal berangkatnya ya. 6 sampai 12 Desember 2021 ini. 6 sampai 12 Desember 2021. Ini sudah dibayar DP-nya 2 juta, ini yang DP 2 juta, berarti ini sisanya 113 juta inilah yang dilunasi sekarang ya. Berarti kita bisa membuat di sini tanggal pelunasan dan jumlah yang dilunasi. Ya, pelunasannya tanggal 5, kemudian jumlahnya 113.500.000. Dengan demikian, untuk pesanan yang dari Dinas Pariwisata Sumbar di sini sudah diterima lunas. Dan itu semua sudah masuk ke dalam akun unearned rent revenue ya. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan ya. Kemudian kita lanjutkan dokumen yang ke-6. Di sini bukti kas keluar tanggal 5 bulan Desember 2021. Bagian pengelola sopir Rp44.800.000 uang pangkal perjalanan bis atau prepaid expense. Jadi ini merupakan pembayaran kepada sopir untuk keberangkatan bis yang dari Dinas Pariwisata Sumbar ini. Karena berangkatnya tanggal 6 sampai 12 Desember, ini dia tanggal 6 sampai 12 Desember nih. Jadi ini uang operasional dibayarkan kepada sopir. Jumlah secara total setelah dihitung-hitung di sini adalah sebanyak 56 juta. Kemudian dibayar DP-nya baru 44.800.000 dan sisanya 11.200.000. Ini akan dilunasi nanti pada saat 1 hari setelah kepulangan dari perjalanan. Dan atas pembayaran DP kepada sopir ini akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal ya. Di sini untuk tanggal dan evidennya bisa kita buat sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian bisa kita masukkan sebagai keterangan adalah driver down payment ya, atau uang muka sopir. Akan dimasukkan kemana nanti di sini? Yang sebesar 44.800.000 ini, karena ini baru yang dibayar ya. Dia akan masuk ke dalam prepaid expense atau biaya dibayar di muka. Kemudian di sebelah kreditnya tentu akan masuk ke dalam cash in bank karena mengurangi uang kasnya 44.800.000. Jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganannya. Dan kita lanjutkan lagi ke transaksi berikutnya yang ke-7. Ini merupakan
bukti kas keluar. Dibayar kepada Bank SMK Rp10.500.000. Ini rinciannya. 10 juta merupakan pokok dan 500.000 merupakan bunga ya, karena ini pembayaran angsuran bank, maka jumlahnya menjadi Rp10.500.000. Karena di sini sudah jelas bukti kas keluar, maka di sini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Tanggal dan bukti bisa kita sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Kemudian keterangan di sini atau deskripsinya kita masukkan bank loans atau pinjaman bank. Kemudian akun apa yang akan kita gunakan di sebelah debit? Karena tidak sesuai kriteria dari 3 akun ini, maka kita masukkan ke dalam order akun ini. Jadi bisa kita catat di sini. Akun yang akan kita gunakan ada 2, yaitu bank loan dan interest expense ya. Ini pinjaman bank, yang ini beban bunga. Berapa jumlahnya? Kita masukkan sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Masing-masing 10 juta dan 500.000. Ini ya, 10 juta dan 500.000. Kemudian di kreditnya di sini masuk ke dalam cash in bank ya. Berapa besarnya? 10.500.000 rupiah. Inilah jumlah yang dibayarkan. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan ya, menunjukkan transaksi ini sudah kita lakukan pencatatan. Kemudian kita lanjut transaksi yang ke-8, di mana di sini ada bukti kas masuk. Dari SMK 1 Sumbar, 5 juta rupiah DP atas sewa bis ke Bali. Jadi sewanya adalah seat 27 ya, 3 bis, lamanya 12 hari, totalnya 97.200.000. Jadi dari jumlah ini baru dibayar DP 5 juta. Ini tanggal keberangkatan 22 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Karena di sini merupakan bukti kas masuk, tentu akan dicatat dalam kas receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Untuk tanggal dan bukti, kemudian deskripsinya kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ini bukti, ini tanggal, dan ini deskripsi ya. Kemudian jumlah yang diterima berapa? Baru 5 juta, karena diterima baru DP-nya. Atas jumlah ini, di sebelah kreditnya akan masuk ke dalam unearned rent revenue ya, atau sewa diterima di muka sebesar 5 juta ini. Kemudian atas penerimaan sewa ini, jangan lupa kita catat ke dalam kartu jasa. Jadi kita membuat kartu jasa untuk SMKN 1 Sumbar ya. Di sini kita masukkan di sini penggunanya, kemudian tanggal keberangkatan dan tujuan. Ini pengguna SMK 1 Sumbar. Ini tanggal keberangkatan 22 Desember sampai 2 Januari, kemudian tujuannya ke Bali. Ini Bali ya. Kemudian kita masukkan jumlah yang disewa. Ini untuk seat 27 banyaknya adalah 3 dan lamanya 12 hari. Masuk sini, Mas. Ini 3, lamanya 12 hari. 97.200.000 rupiah. Dan di sini baru dibayar DP sebesar 5 juta. Maka kita masukkan 5 juta dan ini masukkan tanggal pembayarannya. Tanggal berapa ini? 7 bulan 12 tahun 2021. Kemudian nanti yang sisanya ini tentu akan dibayar pada saat 1 hari sebelum keberangkatan ya. Berarti tanggal 21 nanti pelunasan yang 92.200.000 rupiah ini. Jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan ya. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-9. Di sini ada bukti kas masuk dari Bank SMK 1.200.000.000 rupiah. Pinjaman dari Bank SMK dengan masa angsuran 10 tahun. Inilah jumlah yang diterima 1.200.000.000. Jadi karena di sini merupakan bukti kas masuk, berarti kita catat dalam kas receipt journal. Kita buat di sini untuk tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya kita sesuaikan ya dengan yang ada di bukti sini. Kemudian jumlah yang masuk 1.200.000.000. Kita catat aja di sini.
cash in bank debit, dan di kreditnya karena di sini bukan dari unearned rent revenue, maka kita masukkan di sini berasal dari pinjaman bank atau bank loans ya. Akunnya jumlahnya 1.200.000.000. Ini ya pencatatannya ya. Jadi di kreditnya bank loans dan di debitnya cash in bank. Kemudian jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-10. Di mana di sini ada memo bagian pembukuan telah dibatalkan pemberangkatan dari SMAN 2 Kota Solok yang jadwal berangkatnya 15 sampai 17 Desember ke Pekanbaru. Uang muka yang telah diterima bulan lalu dianggap hangus dan dijadikan sebagai pendapatan lain-lain besarnya 500.000 ya, ini tanggalnya. Berarti atas pembatalan pemberangkatan ini akan kita catat dalam jurnal umum atau general jurnal di sini. Kita buat tanggalnya dan evidennya sesuai dengan bukti yang ada di sini ya. Tanggal 9, ini evidennya MM01. Kemudian atas pembatalan ini yang sebelumnya diakui sebagai unearned rent revenue, bisa kita lihat ini dalam neraca saldo di sini ya. Ini yang SMA 2 Kota Solok 500.000. Berarti sudah masuk ke dalam saldo unearned rent revenue yang 85 juta ini. Ini dibatalkan. Berarti akun dari unearned rent revenue ini akan di sebelah debit ya, karena di sini saldonya saldo kredit. Berarti akan kita masukkan di sini dan di kreditnya akan masuk ke dalam pendapatan lain-lain ya, karena di sini sudah disebutkan dijadikan pendapatan lain-lain atau other revenue, maka kita masukkan di sini other revenue. Berapa duitnya? Ya ini tadi 500.000 ini. Kita masukkan di sini 500.000. Nih 500.000. Jangan lupa di sini ada kartu pengguna jasa SMA 2 Kota Solok. Ini SMK, ya ini SMA ya. Ini pesanannya ya, yang tanggalnya tidak diketahui karena di sini pun hanya disebutkan bulannya. Ini tanggal keberangkatan 15 sampai 17 Desember. Ini ternyata tidak jadi dan batal. Berarti di sini pun kita buat saja keterangannya batal ya, artinya tidak jadi diterima. Dan jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya ke-11. Di mana di sini ada voucher kas kecil kantor PLN, PDAM dan Telkom. Rp675.000 pembayaran listrik, air, dan telepon ya. Ini Rp675.000. Karena di sini voucher kas kecil, berarti langsung saja kita buka di sini untuk petty cash dan kita masukkan tanggal kemudian evidennya sesuai dengan yang ada di sini tanggal 10 eviden PKK 02. Kemudian untuk keterangan di sini kita buat sesuai dengan keterangan ini, yaitu payment, elektrik, telepon, dan water ya. Dan karena bulannya di sini tidak disebutkan, berarti kita anggap ini adalah bulan Desember. Maka di sini langsung kita masukkan ke dalam beban listrik, telepon, dan air ya, atau elektrik, telepon, and water expense sebesar 675.000 di sebelah debit dan di kreditnya 675.000. Jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi yang ada di sini kita lakukan penanda tanganan ya. Kemudian transaksi berikutnya yang ke-12, kembali di sini voucher kas kecil dibayar kepada Galero Advertising Rp350.000. Pembayaran biaya iklan bulan Desember 2021 Rp350.000. Karena voucher kas kecil berarti kita catat di sini ya. Ini masih kas kecil. Untuk tanggal dan evidence kita masukkan sesuai dengan yang ada di sini.
Kemudian keterangan bisa kita buat payment advertising ya, atau pembayaran iklan, dan tentu akan masuk ke dalam advertising expense ya, atau biaya iklan sebesar Rp350.000, dan di kreditnya pun sama ya, Rp350.000. Kemudian jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-13. Di sini ada bukti kas keluar kantor Samsat Rp16.500.000. Pembayaran pajak tahunan bis pariwisata ya, Rp16.500.000. Karena di sini bukti kas keluar, berarti kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment jurnal. Kita buat di sini tanggal dan eviden, kemudian deskripsinya sesuaikan dengan yang ada dalam bukti transaksi ini. Ini evidence, ini tanggal, kemudian ini terangannya. Kemudian karena tidak sesuai kriteria yang 3 akun ini, berarti masuk ke dalam kolom akun lainnya sini. Kita akui di sini sebagai tax expense ya, atau biaya pajak. Berapa besarnya di sini? Sesuai dengan yang dibayar, Rp16.500.000. Kemudian di kreditnya tentu akan mengurangi cash in bank sebesar Rp16.500.000. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-14. Di sini ada bukti kas keluar bagian pengelolaan sopir Rp8.700.000. Pembayaran pelunasan atas penyelesaian pekerjaan. Jadi sopir ini sudah kembali dari perjalanan dari tanggal 6 sampai 12 Desember ya, 2021 untuk pengantaran yang dari Dinas Pariwisata. Dan setelah selesai, maka di sini dibayarlah kekurangan atas biaya yang dikeluarkan ini. Karena awalnya baru dibayar DP Rp44.800.000. Kemudian masih ada kurang Rp8.700.000 karena total biayanya adalah Rp53.500.000. Berarti ini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas di sini. Tanggalnya, kemudian eviden dan deskripsinya kita buat sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini evidence, ini tanggal, kemudian bisa kita buat job completion atau penyelesaian pekerjaan. Dan atas jumlah yang Rp53.500.000 ini sudah dapat kita rincikan sesuai dengan masing-masing jenis pengeluaran ini. Yang pengeluaran 1 sampai dengan 3 ini akan masuk ke dalam upah ya. Jadi jika kita jumlahkan, dia masuk ke dalam upah sini ya. Maka jika kita jumlahkan semuanya itu adalah 28 juta. Ini tiganya kita jumlahkan ya, 28 juta. Kemudian yang 25.500.000 ini akan masuk dalam operasional bus ya, atau di sini ada operasional bus expense. Di sini kita masukkan. Jadi totalnya sudah Rp53.500.000. Kemudian dari jumlah ini yang dibayar saat ini adalah 8.700.000. Ini pelunasannya 8.700.000. Maka dia akan masuk ke dalam kolom cash in bank di sebelah kredit. Kemudian yang sisanya bagaimana? Karena di sebelah debit ada 53.500.000 dan di kreditnya baru 8.700.000. Tentu masih ada selisih sebesar 48.800.000. Jadi selisihnya inilah jumlah yang sudah diterima sebelumnya ini. Berarti atas prepaid rent yang diterima pada tanggal 5 ini sebesar 48.800.000 sudah lunas ya. Prepaid expense ini sebesar 44.800.000. Maka masuklah dia ke dalam di sebelah kredit sebesar Rp44.800.000. Jadi antara debit dan kredit sekarang sudah balance. Dan untuk prepaid rent ini pun sekarang sudah lunas ya. Karena semuanya sudah dialokasikan menjadi biaya, yaitu biaya upah
dan biaya operasional bus. Dan karena pekerjaan sewa yang tanggal 6 sampai dengan 12 Desember 2021 ini sudah selesai dikerjakan, jika kita lihat pekerjaan ini adalah sewa dari Dinas Pariwisata ya, tanggal 6 sampai 12 Desember. 6 sampai 12 Desember. Berarti atas sejumlah uang 115.500.000 ini yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan diterima di muka atau unearned rent revenue. Bisa kita lihat di sini ya. Ini merupakan Dinas Pariwisata Sumber 113.500.000. Ini diakui di kreditnya sebagai unearned rent revenue. Dan yang 2 jutanya dapat kita lihat ini pembayaran di bulan sebelumnya. Ini Dinas Pariwisata Sumber 2 juta. Jadi totalnya adalah 115.500.000 rupiah. Berarti ini akan diakui sebagai pendapatan karena pekerjaan sudah selesai. Akan dicatat dalam jurnal umum di sini. Tanggalnya kita buat sesuai dengan tanggal penyelesaian ini aja. Tanggal 13, kemudian kita menggunakan bukti ini, PKK 16. Dan karena sebelumnya diakui sebagai unearned rent revenue, berarti sekarang unearned rent revenue di sebelah debit. Dan di kreditnya adalah rent revenue atau pendapatan sewa. Berarti sudah sah menjadi pendapatan. Berapa besarnya? 115.500.000 rupiah. Di kreditnya pun sama ya, 115.500.000 rupiah. Sama dengan jumlah yang ada dalam kartu pemakaian sewa ini, 115.500.000 rupiah. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan dalam jurnal umum di sini, selanjutnya jangan lupa bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-15. Di sini ada bukti kas masuk dari para sopir 2.500.000 rupiah. Penerimaan piutang dari sopir. Yang berarti sopir ini memiliki piutang atau pinjaman ke perusahaan ya. Ini ada pembayaran. Berarti akan masuk dalam jurnal kas masuk karena di sini bukti kas masuk ya. Nah, kita masukkan ke dalam kas receipt jurnal, tanggal, bukti dan deskripsinya bisa kita buat sesuai dengan yang ada di sini. Ini evidence, ini tanggal, kemudian deskripsinya receipt employees receivable. Berapa jumlah yang diterima? 2.500.000. Maka kita masukkan di sini 2.500.000. Kemudian di kreditnya apa? Karena dia bukan berasal dari unearned rent revenue, berarti harus kita masukkan di sini kolom order. Nama akunnya adalah order receivable atau piutang lainnya, jumlahnya 2.500.000. Jadi debit dan kredit sekarang sudah balance-nya sama-sama 2.500.000. Kemudian jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-16. Di sini ada bukti kas keluar kepada sopir ya, 1.500.000 rupiah. Pinjaman oleh sopir atas nama Alga, Asep, dan Rangga dengan pinjaman masing-masing 500.000 rupiah. Berarti karena di sini bukti kas keluar, berarti kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal ya. Berapa besarnya di sini? Kita buat tanggal, kemudian bukti atau eviden dan deskripsinya sesuai dengan yang ada di sini. Dan ini akan dibebankan kepada akun order receivable. Karena bukan merupakan labor expense, bukan juga private expense, dan juga bukan operasional expense. Berapa jumlahnya? Ya kita masukkan saja di sini 1.500.000 dan di kreditnya pun 1.500.000 mengurangi cash in bank. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi kita tanda tangan. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya ke-17. Di sini ada voucher kas kecil
Toserba Purnami Rp925.000. Pembelian perlengkapan untuk bis baru. Berarti karena di sini merupakan voucher kas kecil, kita masukkan ke petty cash ya. Di sini untuk tanggal dan eviden bisa kita buat sesuai yang ada di sini ya, PKK 04 dan tanggalnya 18. Kemudian untuk description-nya kita masukkan di sini purchases office supplies. Karena akun inilah yang paling sesuai atau paling mendekati untuk pembebanan perlengkapan ini. Oke, kita buat akunnya di sini adalah office supplies. Berapa besarnya? 925.000 dan di kreditnya 925.000 masuk petty cash. Kemudian jangan lupa bukti transaksi di sini ditanda tangan. Dan kita lanjut transaksi berikutnya yang ke 18, di mana di sini ada bukti kas keluar dibayar kepada Makmur Jaya Mobil 1 miliar rupiah, pembelian 1 bis pariwisata set 59, 1 miliar ini ya. Karena di sini merupakan bukti kas keluar, berarti akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas. Kita buat untuk tanggal evidence dan deskripsinya sesuaikan dengan bukti di sini ya. Ada 19 ini tanggalnya, PKK 08 ya evidennya. Kemudian keterangannya purchases kendaraan ya, bisa kita tambahkan. Tapi di sini saya tuliskan purchases karena akunnya kita pakai akun kendaraan di sini atau file at cost, berarti sudah jelas bahwa yang dibeli adalah kendaraan. Berapa besarnya? Kita masukkan saja di sini 1 miliar. Ya, 1 miliar di sini. Vehicle at cost akunnya ya, atau kendaraan. Dan di kreditnya mengurangi kas sebesar 1 miliar ya, masuk kolom cash in bank. Dan jangan lupa jika sudah selesai, bukti transaksi ini dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjut transaksi berikutnya yang ke-19. Di sini ada bukti kas masuk, SMKN 1 Solok 134 juta rupiah. Pelunasan pembayaran. Jadi SMKN 1 Solok ini sebelumnya sudah pesan mobil dan bayar DP 2 juta ya. Dan bayar DP 2 juta. Ini pembayarannya dapat kita lihat di sini. 2 juta ini ya. Tanggal 4 SMKN 1 Solok. Karena mau berangkat tanggal 21, sekarang tanggal 20, berarti sehari sebelum keberangkatan dilunasi. Kekurangannya yaitu 134 juta. Di atas penerimaan 134 juta ini kita masukkan dalam kas receipt jurnal, tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Kemudian cash in bank kita buat ini yang diterima 134 juta dan di kreditnya tentu akan masuk ke dalam unearned rent revenue atau sewa diterima di muka 134 juta. Kemudian atas penerimaan ini jangan lupa dibuat di kartu penggunaan jasa ya. Biar kita ketahui bahwa si SMKN Solok ini sudah melakukan pelunasan pembayaran. Ini dia. 136 juta, baru dibayar 2 juta tanggal 4 bulan 12 dan sekarang sisanya 134 juta ini dibayar tanggal sekarang berarti 20 ya, 20 bulan 12 tahun 2021. Ini berarti sudah lunas. Artinya jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-20. Di sini ada bukti kas keluar kepada bagian pengelolaan sopir 51.200.000 rupiah. Jadi di sini ada perinciannya. Merupakan uang pangkal perjalanan bis atau prepaid expense. Ini ada perinciannya ya. Kemudian secara total di sini adalah 64 juta dan DP-nya 80%, yaitu 51.200.000. Nanti masih ada sisa 12.800.
Ini untuk perjalanan dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 Desember. Berarti yang ini tadi ya, SMKN 1 Solok ke Banda Aceh tanggal 21 sampai 28. Atas pengeluaran kas ini tentu akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Jadi bisa kita buat di sini tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya kita sesuaikan dengan yang ada dalam bukti sini ya. Ini namanya adalah driver dan payment atau uang muka sopir. Uang muka ini akan dimasukkan ke dalam akun prepaid expense karena belum menjadi beban ya. Berarti kita masukkan di sini prepaid expense 51.200.000. Ini jumlah yang dibayar. Kemudian di kreditnya di sini akan masuk ke dalam cash in bank ya, sebesar Rp51.200.000. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-21. Di sini ada bukti kas masuk dari SMKN 1 Sumbar Rp92.200.000 pelunasan pembayaran. Jadi sebelumnya SMKN 1 Sumbar ini sudah pesan mobil dan membayar DP 5 juta. Karena berangkatnya tanggal 22 Desember sampai 2 Januari, maka pas tanggal 21 atau sehari sebelum keberangkatan ini dilakukan pelunasan ya. Kekurangannya yaitu sebesar Rp92.200.000. Dan ini akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Kas sekarang kita masukkan di sini untuk tanggal, evidence dan deskripsinya dari SMKN 1 Sumbar ya. Ini evidennya, kemudian ini tanggalnya. Berapa jumlah yang diterima? 92.200.000. Maka kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini cash in bank ini 92.800.000. Dan di kreditnya tentu di sini akan masuk dalam unearned rent revenue ya, atau sewa diterima di muka Rp92.200.000. Kemudian jangan lupa ini dimasukkan ke dalam kartu pengguna jasa ya. Kita cari namanya SMKN 1 Sumbar. Ini ya, jumlah secara total 97.200. Ini 97.200. Kemudian DP-nya tanggal 7 bulan 12 ini diterima yang 5 juta ini. Dan selebihnya yang 92.200 ini dilunasi sekarang, yaitu tanggal 21 bulan 12 tahun 2021. Kemudian jika sudah kita catat dalam kartu penggunaan, jadi sudah terlihat di sini bahwa pembayarannya sudah lunas ya. Jangan lupa bukti transaksi yang ada di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-22. Di sini ada bukti kas keluar ya, dibayar kepada bagian pengelolaan sopir Rp43.200.000 uang pangkal perjalanan bis atau prepaid expense. Ini perinciannya. Kemudian secara total 54 juta. Dan di sini untuk DP yang dibayarkan kepada sopir baru Rp43.200.000 karena 80% dari total ini. Dan nanti ada sisanya 10.800.000 ini akan dibayarkan setelah kembali dari perjalanan. Pembayaran sebesar 43.200.000 ini merupakan keberangkatan yang SMKN 1 Sumbar ini. Maka ini akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas, karena ini merupakan bukti kas keluar ya. Kita masukkan ke dalam kas payment journal di sini. Tanggal evidence dan deskripsinya kita buat sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini merupakan down payment untuk driver. Kemudian karena merupakan uang muka, kita masukkan ke dalam kolom prepaid expense ini Rp43.200.000 sesuai dengan jumlah yang dibayar, dan di kreditnya masuk ke dalam kolom cash in bank ya, sebesar Rp43.200.000. Dan jika sudah, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan.
Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya ke 23. Ini ada bukti kas masuk dari TK Pertiwi Kota Padang Panjang, Rp500.000 DP atas sewa bis ke Kota Padang. Yang disewa di sini yang seat 16 ya, banyaknya 2, lamanya 1 hari. Masing-masing harganya 1.800.000 dan totalnya menjadi 3.600.000. Di sini dibayar DP 500.000 dan sisanya 3.100.000 akan dilunasi setelah 1 hari menjelang keberangkatan ya. Ini berangkat tanggal 14 Januari 2022. Berarti atas penerimaan ini, kan ini merupakan bukti kas masuk, akan dicatat dalam kas resip jurnal. Untuk tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya kita sesuaikan ya. Ini keterangannya. Jumlah yang diterima di sini adalah Rp500.000 sesuai dengan jumlah ini ya. Dan di kreditnya di sini merupakan sewa diterima di muka atau unearned rent revenue sebesar Rp500.000. Kemudian jangan lupa ini kita masukkan ke dalam kartu penggunaan jasa di sini. Jadi kita buat kartu baru ya. Di sini namanya adalah untuk TK Pertiwi Kota Padang Panjang. Kemudian tujuannya dia ke Kota Padang dan tanggalnya 14 Januari 2022. Yang disewa di sini yang seat 16, dia sebanyak 2 kendaraan, kemudian lamanya 1 hari. Dan jumlah yang dibayar sebagai DP-nya di sini 500.000, maka kita masukkan di sini 500.000. Ini pembayaran DP-nya tanggal 23 bulan 12 tahun 2021 ya. Jadi nanti yang 3.100.000 akan dilunasi 1 hari menjelang keberangkatan. Kemudian jangan lupa bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya di sini dokumen 24. Ada bukti kas keluar dibayar kepada Jaya Motor Rp14.250.000. Pembayaran pembelian 1 unit motor untuk operasional usaha secara tunai. Karena di sini merupakan bukti kas keluar, berarti ini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Kita buat tanggalnya di sini, kemudian evidence dan deskripsinya sesuai dengan ini ya, ini evidence, ini tanggal, kemudian deskripsinya kita buat purchases. Karena yang dibeli di sini adalah 1 unit sepeda motor, maka kita masukkan dalam akun lainnya di sini. Kita gunakan akunnya adalah motorcycle at cost ya, atau harga perolehan dari sepeda motor. Kemudian berapa jumlahnya? Kita masukkan di sini sebesar 14.250.000. Dan di kreditnya tentu di sini masuk ke cash in bank ya. 14.250.000. Kemudian jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya ke 25, di mana di sini ada voucher kas kecil dibayar kepada Bengkel Andalas Rp1.000.000 biaya servis atau perawatan bis seat 59 dan 3 buah seat 43 maintenance expense ya, atau biaya pemeliharaan. Berarti ini karena merupakan voucher kas kecil akan kita catat dalam jurnal kas kecil. Kita buat sini tanggal evidence dan deskripsinya kita sesuaikan ya. Ini tanggal 25 PKK 05, kemudian maintenance bus atau pemeliharaan bus. Akun yang kita gunakan adalah maintenance expense atau biaya pemeliharaan. Besarnya kita masukkan di sini 1 juta. Kemudian di kreditnya juga di sini 1 juta. Ini ya 1 juta. Dan jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-26. Sini ada bukti kas masuk dari SDN 05 Kampung Jawa, Kota Solok. Jumlah yang diterima Rp1 juta, keterangan DP atas sewa bis ke Kota Padang.
Jadi ada sheet 27 dan sheet 16 ya. Ini totalnya 6.300.000 dan dibayar DP 1 juta. Ini untuk keberangkatan tanggal 16 Januari 2022. Berarti atas penerimaan DP ini kita catat dalam jurnal penerimaan kas atau kas resip jurnal. Kita buat di sini untuk tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Dan jumlahnya masuk dalam kas in bank sebesar 1 juta. Karena yang diterima di sini baru 1 juta. Dan di kreditnya tentu di sini akan masuk ke dalam kolom unearned rent revenue ya, atau sewa diterima di muka 1 juta. Kemudian jangan lupa kita masukkan di sini ke dalam kartu pengguna jasa ya. Jadi kita buat di sini kartu baru karena ini merupakan pelanggan baru. Nama pengguna adalah STN 05 Kampung Raja. Tanggal 16 Januari 2022 ini. Kemudian tujuan Kota Padang. Yang disewa di sini apa? Sini sheet 271, sini berarti 1. Kemudian sheet 16 2. Lamanya 1 hari. Jadi totalnya di sini 6.300.000 dan dibayar DP-nya 1 juta. Kita masukkan di sini 1 juta. Ini pembayarannya DP tanggal 27 ya. Bulan 12 tahun 2021. Ini ya tanggalnya ya. Kemudian nanti sisanya tentu akan dilunasi 1 hari sebelum keberangkatan. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa di sini bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-27. Jadi dalam transaksi yang ke-27, ini merupakan bukti kas masuk ditujukan kepada bagian pembukuan. Daftar pemakaian bis bulan Desember 2021, sewa bis antar kota dalam provinsi per hari dengan rincian. Jadi ini ada beberapa bis yang disewa per hari ya. Jadi rincian secara totalnya yang diterima adalah 27.025.000 kalau mau lihat per kendaraannya ini. Tapi di sini saya hanya akan melihat secara total. Jumlah kotor yang diterima adalah 48.600.000 rupiah. Kemudian ada biaya yang dikeluarkan untuk sopir dan untuk biaya mobil. Jadi sopir itu 7.250.000 dan biaya mobilnya 14.325.000 dan total biayanya di sini 21.575.000. Ini jumlah yang dua ini tentu ya. Sehingga jumlah bersih yang diterima 27.025.000 rupiah. Karena ini merupakan bukti kas masuk, tentu akan kita catat di sini dalam jurnal penerimaan kas. Kita buat terlebih dahulu tanggal, kemudian eviden dan deskripsinya sesuai dengan ada di sini tanggal 28. Ini untuk evidennya dan keterangannya kita buat resip bus rent ya, atau penerimaan sewa bus. Berapa jumlah yang diterima? 27.025.000. Kita masukkan di sini. Kemudian atas jumlah yang diterima di sini secara total 48.600.000 rupiah. Ini akan masuk di kolom akun, kolom order. Kemudian kita pilih akun rent revenue. Jadi bukan unearned rent revenue ya, tapi rent revenue atau pendapatan sewa. Berapa besarnya? 48.600.000 rupiah. Tentu di sini ada selisih ya, karena yang diterima di sini hanya 27.025.000, sedangkan pendapatannya di sini 48.600.000. Selisihnya ini merupakan biaya yang dikeluarkan ini. Ini akan kita catat di sebelah debit di sini. Akan kita bebankan untuk labor expense upah sopir ini, dan biaya mobilnya akan kita masukkan ke dalam akun operasional base expense. Berapa duitnya? Kita ambil aja totalnya ini 7.250.000. Kemudian
Yang operasional bus kita masukkan yang 14.325.000. Jadi sekarang antara debit dan kredit sudah balance-nya sama-sama Rp48.600.000. Jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke 28. Di sini ada bukti kas keluar bagian pengelolaan sopir Rp11.800.000 pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan. Jadi ada bis yang berangkat tanggal 21 sampai dengan 28 Desember sudah kembali ya, karena sekarang sudah tanggal 29. Dan ini diselesaikan perhitungan atas biaya yang dikeluarkan. Yang mana secara total di sini diperhitungkan adalah 63 juta dan sudah dibayarkan DP 51.200.000. Tentu di sini ada sisa yang harus dilunasi yaitu 11.800.000 rupiah. Inilah yang akan dibayar saat ini. Berarti atas pengeluaran kas ini akan dicatat dalam jurnal kas keluar ya, atau kas payment journal. Kita buat tanggal evidence dan deskripsinya tanggal 29, kemudian sini BKK 12, kemudian job completion atau penyelesaian pekerjaan. Sebelumnya yang 51.200.000 ini diterima oleh sopir dan diakui sebagai prepaid expense ini 51.200.000. Sekarang karena sudah selesai, berarti akan kita bebankan ke masing-masing jenis biaya. Yang ke-1 sampai dengan ke-3 ini akan masuk ke dalam biaya gaji atau biaya upah. Atau di sini namanya adalah labor expense. Kita masukkan sebesar 32 juta. Ini merupakan penjumlahan yang 3 ini. 1, 2, 3. Dan yang 31 juta ini merupakan operasional bus ya, karena ini biaya operasional. Kita masukkan sini. Kemudian yang sebesar kemudian jumlah yang dibayar atau yang dilunasi ini 11.800.000 ini akan masuk ke dalam akun cash in bank di sebelah kredit karena kita melakukan pembayaran, tentu kas kita berkurang ya. Dan sekarang antara debit dan kredit masih besar sebelah debit. Karena di debit di sini jumlahnya adalah 63 juta dan di kredit baru 11.800.000 rupiah. Berarti sekarang di sebelah kredit masih kurang. Ini akan kita ambil dari uang muka yang sudah diterima sebelumnya nih, yang 51 juta ini. Karena pekerjaan sudah dilaksanakan oleh sopir, karena pekerjaan sudah dilakukan oleh sopir, berarti biaya di muka yang diterima oleh sopir ini sudah lunas ya. Maka akun prepaid expense ini pindah ke sebelah kredit sini sebesar 51.200.000. Dan jika kita lihat di sini, ini merupakan sewa kendaraan dari SMKN 1 Solo tanggal 21 sampai 28 Desember nih, 21 sampai 28. Ini besar sewanya, di sini adalah 136 juta. Ini dapat kita lihat di jurnal penerimaan kas di sini ya. Ini SMKN 1 Solo, ini SMKN 1 Solo. Jadi pada saat menerima yang 2 juta dan 134 juta ini, di sini diakui sebagai unearned rent revenue atau sewa diterima di muka. Karena pekerjaannya sudah selesai, berarti yang 136 juta ini harus diakui sebagai pendapatan. Berarti akan kita catat di sini dalam jurnal umum. Kita buat di sini untuk tanggalnya adalah tanggal 29. Kemudian evidennya kita masukkan sesuai bukti ini aja, BKK 12. Kemudian akun yang kita gunakan di sini unearned rent revenue-nya di sebelah debit ya. Yang di kreditnya adalah akun rent revenue. Jadi sudah sah menjadi pendapatan sebesar 136 juta. Jadi sesuai dengan jumlah yang dipesan ini ya, 136 juta. Kemudian jika sudah selesai,
jangan lupa untuk bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjut transaksi yang berikutnya ke 29. Jadi di sini ada bukti kas masuk Dinas Pariwisata Sumbar 5 juta rupiah. DP atas sewa bis ke Medan. Jadi ini ada bis yang disewa. Secara total 65 juta dan baru dibayar DP 5 juta. Ini untuk keberangkatan tanggal 16 Januari ya. Jadi nanti kalau dia lamanya 5 hari berarti sampai tanggal 20. Jadi sekarang atas penerimaan ini berarti akan kita catat dalam kas receipt journal. Sini. Tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya kita buat sesuai bukti yang ada di sini. Kemudian ini masuk ke dalam cash in bank sebesar 5 juta dan di kreditnya di sini masuk unearned rent revenue sebesar 5 juta. Kemudian jangan lupa kita buatkan kartu pengguna jasa. Jadi nanti kita bisa ingat mana yang sudah lunas dan mana yang belum. Kita masukkan di sini. Sini ada penggunanya Dinas Pariwisata Sumbar. Tanggalnya 16 sampai 20 karena lamanya tadi selama 5 hari ya. Kemudian tujuan Medan yang disewa di sini banyaknya seat 59 itu 2, seat 43 1. Kemudian lamanya 5 hari. Ya, 65 juta dan DP-nya di sini 5 juta. Dibayar ini tanggal 30 bulan 12 tahun 2021. Dan jika sudah kita catat di sini, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-30. Di mana di sini ada bendahara kas kecil 3.800.000 rupiah pengisian kembali dana kas kecil. Berarti ini karena merupakan bukti kas keluar akan kita catat dalam kas payment jurnal ya. Kita buat tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya. Kita masukkan dulu ya, tanggal 31, kemudian BKK 13, kita buat top up petty cash atau pengisian kembali. Dan akun yang akan kita gunakan di sebelah debitnya sini tentu adalah akun petty cash karena mengisi kas kecil ya. Jumlahnya sebesar 3.800.000. Dan di kreditnya 3.800.000 masuk kolom cash in bank. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi sini dilakukan penanda tanganan. Untuk transaksi yang ke-30, ini merupakan dokumen yang terakhir. Dengan demikian, pencatatan atau entry jurnal kita sudah selesai. Dan langkah selanjutnya, silahkan saudara lakukan penjumlahan masing-masing akun yang memiliki kolom seperti ini pada setiap jurnal. Dan setelah itu silakan masukkan ke dalam rekap jurnal per jenis akun. Masukkan nomor akun kemudian jumlahnya. Hingga nanti antara debit dan kredit dia harus balance. Jadi setiap jurnal di sini di bawahnya sudah ada rekapnya. Jadi saudara tinggal memasukkan berdasarkan jumlah yang sudah ada dalam masing-masing jurnal di atasnya.